Berapa banget ya jam ya? Kelihatan nggak? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi Wabarakatuh. syrah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur dan telah memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Abdullah Azam Hamasa, yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai presentasinya, mari kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, untuk presentasi kali ini, kita mengangkat tema bagaimana nilai-nilai moral seperti integritas, kejujuran, dan keadilan dapat diaplikasikan dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, buat kalian yang lagi mengembangkan bisnis, yang lagi bingung nih, kira-kira penting nggak sih ketiga hal ini, ketiga elemen ini dalam mengambil keputusan bisnis? So, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan pembicara hebat pada hari ini. Yang pertama adalah Kak Maulana Akbar. Boleh disapa dulu Kak Maulana Akbar di on mic-nya. Halo, halo. Gitu jam. Ada. Thank you Kak Maulana. Sama-sama jam. Selanjutnya ada Kak Rahel. Rahel Khairunisa. Boleh disapa dulu Kak Rahel? Halo, Wes. Selanjutnya ada Kak Tiffany Putri Anastasia. Boleh disapa dulu Kak Tiffany? halo. Oke. Selanjutnya ada Kak Zaskia Amanda Putri. Boleh disapa dulu Kak? Oke. Setelah ada 4 pembicara ya. Ada Kak Maulana, Kak Rahel, Kak Fani, dan Kak Zaskia. Tanpa berlama-lama lagi, so langsung aja kita tanya dulu nih kepada pembicara pertama kita yaitu Kak Rahel. Kak Rahel boleh di unmute-nya Kak Rahel? Ada Oh pertanyaan ya, Kak Rahel. Eh, dalam mengambil keputusan bisnis itu kan ada namanya integritas. Jam, bentar ya. Gue dipanggil. Gue jalan dulu. Gue nyimak kok. Bentar. Apa sih yang dimaksud dengan integritas itu Kak Rahel? oke. Jadi integritas itu adalah salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas itu kayak konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Nah, integritas itu kan dari Latin yaitu integrate, yang artinya seperti berikut. Yang pertama itu sikap tegas untuk tidak ingin korupsi, berpegang teguh pada prinsip dan menjadi dasar untuk berhubungan dengan diri sendiri sebagai nilai moral. Yang kedua itu kualitas, sifat, atau kondisi yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan otoritas, kewibawaan, dan kejujuran. Jadi jadi integritas itu kayak gambaran diri dalam suatu organisasi yang terlibat dari perilaku atau tindakan sehari-hari yang menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin pada perbuatan sehari-hari. Oh baik baik baik. Ih bagus banget penjelasan dari Kak Rahel nih. Yang aku tangkap itu integritas jadi bisa dibentuk dari perilaku kita ya sehari-hari. Ya, Nah dari perilaku tersebut akan membentuk suatu integritas. Apakah kita benar-benar orang yang loyal ataukah tidak gitu ya Kak Rahel? yes. Oke, thank you Kak Rasel. Selanjutnya, aku mau tanya nih ke Kak Maulana. Tadi kita udah berbicara tentang integritas ya. Sekarang kita berbicara tentang kejujuran. Apa sih Ah, iya. definisi kejujuran menurut Kak Maulana itu?
Oke, kejujuran. Pertama menurut saya kejujuran adalah sifat yang mencerminkan sebuah kebenaran. Tentunya itu dalam tindakan maupun dalam hati ya. Dan dalam sini pengertian kejujuran adalah sifat atau kualitas yang mencerminkan kebenaran dan ketulusan dalam tindakan, perkara, dan perilaku seseorang. Orang yang jujur berusaha untuk berbicara dan berperilaku sesuai dengan fakta dan nilai-nilai moral yang benar. Mereka tidak menyembunyikan informasi atau berusaha untuk menipu orang lain. Kejujuran juga mencakup keterbukaan, ketulusan, dan integritas. Orang yang jujur berani menghadapi konsekuensi dan kebenaran, bahkan jika itu tidak selalu nyaman atau menguntungkan bagi mereka. Kejujuran juga bukan hanya tentang tidak berbohong, tapi juga mencakup kejujuran pada diri sendiri dan orang lain. Hal ini melibatkan konsistensi antara kata dan perbuatan, serta integritas moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kejujuran memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan memperkuat nilai-nilai etika dalam interaksi sosial. Sudah cukup, Kak Maulana? Sudah cukup. Bagus sekali penjelasannya. Nah, aku punya case atau ada kasus nih, Kak Maulana. Bisa Kak Maulana Iya. kasih tanggapan ya. Jadi dalam suatu organisasi pasti ada kalanya entah satu orang atau dua orang itu yang tidak jujur nih. Tetapi kita tahu bahwa dia itu berbohong dan dia itu ternyata sahabat kita. Apa sih yang bakalan Kak Maulana kasih tahu nih, kasih pelajaran ke sahabat kita nih yang tidak jujur dalam menjalankan amanah organisasi yang sudah diamanahkan kepada mereka? Oke. Jadi pertanyaannya tentang sahabat kita yang berbohong terhadap kita dalam sebuah organisasi. Dan itu yaitu Betul. sahabat kita sendiri. Ya. Oke, tanggapan saya tentang perihal seperti itu. Apabila ada teman kita, sahabat kita, terutama dalam organisasi, berbohong terhadap tugasnya dalam organisasi, hal yang pertama biasa dia lakukan yaitu pertama merangkulnya. Kedua, kita harus memberi mereka sebuah kebaikan agar mereka perlahan-lahan terbuka dengan sendirinya atas kebohongan yang mereka berikan kepada kita. Karena biasanya kebohongan lama kelamaan akan tercium juga. Oke, jadi Baik, biasanya orang berbohong dapat secara spontan menceritakan kebenaran apabila kita memberikan sebuah kebaikan ke dia, karena dia bisa dibilang sadar diri akan hal itu, akan hal kebaikan, dan merasa malu terhadap kebohongan yang dia berikan. betul sekali. Oke. Jawaban yang sangat luar biasa nih dari saudara Maul ya. Thank you Kak Maul. Terima kasih. Oke, kita Ya, sama-sama. berlanjut ke pembicara selanjutnya nih. Wah, boleh Kak Tiffany di on mic-nya? Ya, halo. Ya, halo Kak Tiffany. Tadi kita ada berbicara tentang integritas, kejujuran. Nah, kira-kira kalau menurut versi Kak Tiffany nih, atau mungkin versi yang lain, apa sih definisi dari kejujuran itu? Menurut saya, kejujuran adalah kualitas atau sifat yang mencerminkan kebenaran, ketulusan, dan keterbukaan dalam perilaku seseorang. Ini melibatkan konsistensi antara kata-kata yang kita ucapkan dan untuk kebenaran. Jadi, intinya kita tidak berbohong dan membicarakan apa adanya gitu ya. Oke. Baik, baik, baik. Ya, seperti itu, Kak Azam. Oke, bagus sekali untuk penjelasan dan penjabaran tentang kejujuran. Jadi setiap hal yang kita lakukan itu harus jujur ya Kak Tiffany ya. Betul? Walaupun Ya, itu betul. pahit, walaupun itu pahit. Ya, walaupun sepahit kopi, kita harus jujur intinya. Itu Oh, kejujuran. oke, baik. Thank you Kak Tiffany. Oke, Ya, sama-sama. kita sudah berbicara tentang integritas, kejujuran. Nah, sekarang boleh Kak Zaskia on mic-nya Kak Zaskia? Ya, halo. Halo Kak Zaskia. Nah, tadi kita udah berbicara tentang dua elemen ini nih. Elemen terakhir nih tentang keadilan. Keadilan dalam
pengambilan keputusan bisnis. Gimana tanggapan Kak Zaskia tentang keadilan dalam pengambilan keputusan bisnis ini? Oke. Keadilan dalam pengambilan keputusan bisnis mengacu pada proses pengambilan keputusan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Ini mencangkup mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum yang relevan. Tujuan keadilan dalam pengambilan keputusan bisnis adalah untuk menciptakan lingkungan di mana semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil dan setara, serta untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Oke, bagus sekali penjelasannya. Nah, dari keadilan ini, kira-kira di Indonesia ini sudah adil belum sih menurut Kak Zaskia nih? Udah menerapkan Pancasila sila yang kelima nggak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, menurut pandangan saya, keadilan masih menjadi isu yang kompleks di Indonesia. Kita seringkali melihat ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Selain itu, masih ada ketidakadilan dalam sistem hukum, di mana kasus-kasus korupsi seringkali tidak dihukum secara tegas. Sementara orang biasa kadang-kadang dihukum secara berlebihan. Meskipun begitu, kita sebagai mahasiswa atau rakyat juga berupaya dengan gerakan untuk memperjuangkan keadilan dan menciptakan perubahan positif di masyarakat. Wah, keren banget nih penjelasan dari Kak Zaskia. Jadi masih ada korelasinya ya teman-teman antara keadilan di Indonesia dan keadilan dalam pengambilan keputusan bisnis nih. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ya, didasarkan oleh prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum yang relevan. Dan kalau bisa, hukum itu benar-benar adil dan merata. Betul Kak Zaskia? Betul sekali. Thank you ya Kak Zaskia. Oke, selanjutnya. Nah, kalau boleh di on mic-nya Kak Rahel. Ya, Nah, aku mau tanya nih Kak Rahel. Dari 3 elemen tadi kan ada kejujuran, terus ada keadilan, ada integritas. Kira-kira yang paling penting dalam pengambilan keputusan bisnis itu yang mana sih di antara ketiga elemen itu? Atau ketiga-tiganya sama penting? kalau menurut aku tuh tiga-tiga itu penting. Karena eh, tujuannya itu memastikan bahwa keputusan bisnis itu tidak memihak atau mengeluarkan salah satu pihak yang baik. Jadi misalkan memastikan bahwa keputusan yang bisnis itu tidak memihak atau tidak ada diskriminasi, baik itu pada karyawan, pelanggan, maupun partner bisnis. Oke. Oh, jadi dari tiga-tiganya itu sama-sama penting ya, Kak Rahel ya? Ya, Oke, baik. Thank you, Kak Rahel. Sekarang aku mau nanya ke Kak Tiffany deh. Nah, untuk menurut Kak Tiffany nih, dari ketiga elemen itu, tadi kan ada elemen integritas, kejujuran, dan keadilan. Mana sih yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan nih, menurut Kak Tiffany, versinya Kak Tiffany? Menurut saya, tiga-tiganya itu juga penting ya, karena kayak saling bertergantungan gitu. Jadi sangat berefek tiga-tiganya tuh untuk kita mengambil keputusan gitu. Oh, betul. Jadi dari tiga itu benar-benar sangat penting ya, antara integritas, kejujuran, sama keadilan. Atau ada tambahan lagi dari Kak Tiffany? Atau cukup tiga itu aja? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya Oke. udah tiga itu aja. Satu boleh satu aja, satu keadilan mungkin ya. Oh, keadilan. Berarti kejujuran enggak ya? Iya Oke. juga aja. Oke, terima kasih pendapatnya Kak Tiffany. Oke nih teman-teman semua, ada juga Ya, nih pendapat dari mau yang mana kita bacakan yang Gibson et al. Ya, 2012. Mendefinisikan keadilan keorganisasional sebagai suatu tingkat di mana seorang individu merasa diperlakukan sama di organisasi tempat dia bekerja. Definisi lain mengatakan bahwa keadilan organisasional adalah persepsi adil dari seseorang terhadap keputusan yang diambil oleh atasannya.
Jadi emang benar-benar penting nih antara integritas, kejujuran, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Dan kesimpulannya adalah nilai-nilai moral seperti integritas, kejujuran, dan keadilan itu sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, dari ketiga elemen itu merupakan landasan kita, landasan etika yang kuat bagi setiap keputusan yang ingin kita ambil nantinya. Seperti yang dijelaskan tadi, prinsip harus disertai dengan prinsip-prinsip dasar, nilai moral, nilai etik, dan lain sebagainya. Nah, dari tiga elemen itu harus kita implementasikan dalam proses pengambilan keputusan nanti ketika kita sudah berorganisasi. Seperti itu. Oke, demikian presentasi dari kami semua. Saya Abdullah Azam Hamasa sebagai moderator pamit undur diri dan terima kasih kepada para pembicara kita semua yaitu Kak Zaskia, Kak Racha, Kak Tiffany, dan Kak Maulana Akbar. Semoga ilmu yang kita sharing hari ini dapat berguna entah hari ini, besok, ataupun di masa yang akan mendatang. Saya Abdullah Azam Hamasa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.